Itu berapa lama sih impact branding terus bisa berhasil di pasaran nih Mbak Vera? Teman-teman harus mendefinisikan arti sukses ya. Kalau teman-teman arti suksesnya itu adalah brandnya ada di mana-mana, kemudian achieve 100 miliar di tahun pertama misalnya, itu berarti definisi kesuksesan teman-teman. Tapi kalau misalnya definisi kesuksesan teman-teman adalah brandnya terwujud, produknya ada dan selalu habis, misalnya kan karena orang yang budgetnya terbatas kan biasanya cuma bisa bikin 10.000 dulu dan itu habis misalnya 3 bulan kayak gitu. Berarti kan kalau misalnya targetnya itu 10.000 3 bulan kan berarti kali 4 aja ya. Nah itu adalah definisi kesuksesan gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak ada ukuran mau brand itu suksesnya itu kapan gitu. Karena namanya branding itu long term proses loh. Iya benar. Long term proses loh. Kalau sales itu short term. Saya mau habis 1.000 sekarang. Nah itu ada aktivitas marketing itu ngapain aja. Nah oh ya mungkin biar lebih jelas ya pemirsa, si branding dan marketing itu kan ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau branding itu sifatnya adalah nurturing tadi, engage, emotional. Kalau marketing sifatnya adalah transaksional. Nah kalau misalnya teman-teman tadi goalnya adalah jual 10.000 sebulan, itu berarti memang harus geber banget aktivitas marketingnya gitu kan. Brandingnya tetap jalan, jadi sama-sama. Mereka ini kayak sepupuan. Mereka tuh kayak sepupuan dan harus jalan barengan. Karena kalau kita geber marketing terus, geber produk-produk terus, itu nanti teman-teman akan capek sendiri. Kenapa? Akan cari konsumen baru gitu kan. Nah, branding ini ketinggalan. Padahal branding ini kan branding itu kan tujuannya menciptakan konsumen loyal kan. Orang yang udah beli lagi gitu kan. Itulah si branding gitu. Tanpa ada branding, teman-teman nanti tuh capek banget. Jadi kalau jualan hanya ada iklan dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya untuk kesuksesan brand itu nanti akan ada ukurannya Mbak. Kalau misalnya marketing gitu atau sales itu ukurannya adalah sales sekian. Kalau branding itu nanti ada surveinya. Oke. Jadi survei. Jadi misalnya ada survei yang misalnya dikondak gitu dari perusahaan market research, top of mind brand untuk brightening tuh punya siapa gitu kan. Itu ada tes-tesnya, ada kuesionernya. Makanya itu nggak bisa dihitung secara literally angka berapa rupiah gitu tuh. Tapi brand teman-teman tuh berhasil kalau punya konsumen loyal. Itu semakin banyak konsumen loyal berarti brand teman-teman semakin kuat. Kenapa? Tadi kan saya bilang kan, kalau misalnya kita punya konsumen loyal, kalau kita bikin produk baru, kan mereka yang pertama beli kan. Betul. Kalau mereka suka rela rekomen kan. Ini loh yang kita cari dari branding itu. Ini tujuan akhirnya itu adalah advocacy gitu. Mereka belain brand kita gitu. Jadi proses ya, jadi sabar. Branding itu bisa setahun, bisa 2 tahun untuk dapetin konsumen yang gila banget sama brand kita. Ada yang bisa mungkin 5 tahun kayak gitu. Oke, kalau untuk pelaku baru nih Mbak Vera, berarti branding dulu baru sales ya? Atau bisa berjalan seiringan, ini bisa nggak sih? Bisa banget, harus banget dua-duanya. Ya? Ingat ya teman-teman, branding itu bukan iklan loh, enggak loh. Ya beda ya. Beda dong. Bedakan dulu. Jadi saya ngomong misalnya brandnya itu visualnya engaging banget, terus ada message tertentu, misalnya tadi cinta alam kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya juga branding kan, tapi dalam bentuk visual gitu yang dilihat. Terus mungkin teman-teman ada suaranya gitu, ada musiknya gitu kan. Itu juga aktivitas branding dan itu nggak bayar kan? Iya. Terus apalagi? Jadi dua-duanya penting. Sama-sama keluar duit di awal ya. Jadi ya barengan aja. Jadi yang penting itu teman-teman bahwa konsep di awal tuh harus jelas banget, tapi eksekusinya nanti sesuai kemampuan aja. Tadi ingat 360 derajat itu kan ada online offline. Kalau memang mampunya di online aja brandingnya, ya udah di online aja gitu. Terus misalnya ada nih, misalnya kan teman-teman ada yang, wah gue mau kelihatan gengsi banget, gue mau tampil di misalnya di exhibition di Jakarta sana gitu kan ya. Itu mahal banget kan kalau untuk yang baru gitu. Kalau ada budgetnya, it's okay, itu bagus. Maksudnya karena di sana yang ngumpul ada beauty enthusiast, jadi mereka tuh langsung terpapar gitu kan. Wah ada produk baru, terus mereka nyobain, terus ada yang nawarin jadi influencer kayak gitu-gitu kan. Kalau ada budgetnya gitu. Kalau nggak ada, fokus dulu aja ke touch point ya istilahnya. Touch point itu di mana konsumen berada. Di situ dulu aja. Tapi ingat saat ini teman-teman nggak bisa produk aja. Kalau produk aja yang dipikirin nanti akan mudah disubstitusi. Karena ini jadi kayak komoditas. Kayak gula. Yang penting manis, bodo amat sama mereknya gitu kan.
Iya. Kalau teman-teman mikirin sekarang ini hanya produk aja, nggak akan bertahan lama. Pasti 6 bulan atau setahun pasti udah pusing, ini gimana ya cara ya. Pasti salesnya tuh biasa decline gitu. Makanya dua-duanya deh harus diperkuat gitu. Oke, wah seru banget ya. Ngomongin ini sebenarnya nggak cukup cuma 1 jam ya Mbak Vera ya. Ternyata ya. Iya benar banget. Jadi nanti kalau misalnya nih ada yang masih banyak yang punya banyak pertanyaan, langsung aja ke channelnya Mbak Vera ya. Channelnya apa nih Mbak Vera? Vera Oktavianti, langsung diklik aja, biasanya langsung muncul. Oke, sip deh. Mbak Vera nih, terakhir ya, kasih apa ya, istilahnya kayak pesan-pesan deh untuk mungkin calon pelaku industri beauty nih yang sekarang lagi dengerin kita. Mulai dari apa yang teman-teman punya ya, tapi jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain yang sudah titik ke 57 gitu. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain dulu, karena semuanya butuh proses gitu ya. Nah, tips buat teman-teman yang baru yang mau nyemplung di sini, yang pertama tuh mental dan mindset dulu. Jadi mentalnya tuh harus berani dulu. Ini sebenarnya nggak cuma bisnis kosmetik kan, apapun gitu. Karena nggak ada tuh namanya industri yang nggak ada kompetisinya. Betul. Selalu ada. Terus kalaupun teman-teman ada ide inovatif banget yang bikin saat ini, pasti nanti akan ada mitunya. Ada produk yang kompetitornya gitu. Terus mindset cepat kaya itu dibuang dulu deh gitu, karena namanya skincare, face care dan apapun itu sebenarnya untuk memberikan solusi ke orang lain gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa riset lagi. Jangan lupa riset market dulu. Jadi teman-teman, saya sering share market data ya, jadi boleh dilihat di sana. Atau enggak download produk tren dan segala macam di bio saya juga ada di Instagram. Jadi riset market dan konsumen dan kompetitor kedua. Terus yang ketiga, jangan lupa harus belajar namanya struktur dasar kulit kita. Nah, itu harus tahu tuh apa strukturnya tuh seperti apa sih. Terus kemudian masalah-masalah kulit itu terjadinya tuh bagaimana prosesnya, lalu solusinya apa sih yang biasa kita berikan. Harus tahu itu dulu lah. Kasih solusi harus tahu dong apa yang terjadi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pilih niche. Ingat ya, target market yang spesifik, karena produk Anda tidak untuk semua orang. Terus abis itu adalah humanizing brand, buat brand Anda semanusia mungkin. Terus yang terakhir, action, yes. Jangan cuma teori doang. Jangan cuma teori doang gitu ya. Bener. Siap. Banyak poin-poin tadi ya. Pendengar Sarehom, kita belajar bareng nih di sini nih. Belajar sebenarnya nggak cuman untuk industri beauty aja, tapi ini bisa dilakukan ke industri-industri lainnya sebenarnya ya, yang tadi Mbak Vera sampaikan. Thank you sekali lagi Mbak Vera Oktavianti, brand expert dan juga founder dari Beauty Biz. Jangan lupa untuk follow Instagramnya ya. Bener banget. @beautybiz dan juga @the_vera Oktavianti. Kemudian lihat channel-channelnya nih di YouTube ya. Channel YouTube-nya akan ada banyak materi-materi yang keren banget untuk membantu nge-branding produk Anda nih pendengar ya. Thank you Mbak Vera. Sama-sama, terima kasih banyak.